Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yola Sofia dengan NIM 2312020038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konseling karir menurut John L. Holland. Nah, di sini saya bakal bahas kenapa setiap orang memiliki pilihan karir yang berbeda-beda. Ada yang suka di lapangan, ada juga yang suka mikir dan riset, dan ada juga yang suka membantu orang lain atau lingkungan sekitar yang termasuk dengan sosial. Lalu, bagaimana kepribadian tersebut mempengaruhi seseorang? Melalui video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai teori konseling karir menurut John L. Holland dan memahami antara kepribadian dengan dunia kerja. Yuk simak videonya. Teori konseling karir dari John L. Holland adalah teori yang menjelaskan bahwa setiap orang punya kepribadian yang berbeda dan kepribadian itu berpengaruh besar terhadap pilihan karirnya. Holland berpendapat bahwa seseorang akan lebih bahagia, nyaman, dan berhasil dalam pekerjaannya jika pekerjaan tersebut sesuai dengan kepribadiannya. Jadi, memilih karir itu bukan asal pilih, tapi sebaiknya disesuaikan dengan diri kita sendiri. Menurut Holland, manusia itu punya tipe kepribadian tertentu, dan dunia kerja juga punya tipe lingkungan kerja. Orang biasanya akan tertarik dan bertahan lama di lingkungan kerja yang cocok dengan kepribadiannya. Kalau cocok, orang akan merasa puas dan berkembang. Tapi kalau tidak cocok, biasanya cepat bosan, tertekan, bahkan ingin pindah pekerjaan. Holland kemudian membagi kepribadian dan lingkungan kerja ke dalam 6 tipe yang sering disingkat dengan RIASEC. Hampir semua orang sebenarnya punya campuran beberapa tipe, tapi biasanya ada 1 atau 2 tipe yang paling dominan. Nah, apa sih 6 tipe kepribadian RIASEC itu? Mari simak video berikutnya. Nah, yang pertama yaitu tipe realistik. Individu dengan tipe realistis menyukai kegiatan yang bersifat praktis dan nyata, seperti menggunakan alat-alat, mesin, atau bekerja di luar ruangan. Mereka lebih nyaman dengan pekerjaan yang menuntut keterampilan fisik dan teknis daripada aktivitas yang bersifat abstrak atau sosial. Lingkungan kerja yang sesuai bagi tipe ini adalah lingkungan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil kerja langsung. Yang kedua, tipe investigatif. Tipe investigatif ditandai dengan minat yang tinggi terhadap kegiatan berpikir, meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah secara logis. Individu dengan tipe ini cenderung menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep. Lingkungan kerja yang ideal adalah lingkungan yang memberikan ruang untuk mengeksplorasi intelektual dan pemikiran kritis. Biasanya, mereka lebih suka bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil dan tidak terlalu suka pekerjaan yang banyak interaksi sosialnya. Yang ketiga, tipe artistik, yang mana tipe artistik adalah tipe orang yang kreatif, imajinatif, dan suka mengekspresikan diri. Mereka kurang suka aturan yang terlalu kaku dan lebih nyaman dengan kebebasan. Biasanya, mereka senang menuangkan ide lewat seni, tulisan, desain, atau karya kreatif lainnya. Lingkungan kerja yang cocok adalah yang fleksibel dan menghargai kreativitas. Yang keempat, tipe sosial, yaitu tipe sosial di sini adalah orang yang senang berinteraksi dan membantu orang lain. Mereka suka mengajar, membimbing, mendengarkan, dan memberi dukungan. Biasanya memiliki empati yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik. Lingkungan kerja yang cocok adalah yang berhubungan langsung dengan manusia dan kegiatan sosial. Yang kelima adalah tipe enterprising.
Tipe enterprising adalah orang yang percaya diri, suka memimpin, dan pandai memengaruhi orang lain. Mereka senang tantangan, terutama dalam hal bisnis, organisasi, dan pengambilan keputusan. Biasanya suka berbicara, bernegosiasi, dan mengatur orang lain. Lingkungan kerja yang cocok adalah lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Yang terakhir atau yang keenam yaitu tipe konvensional. Tipe konvensional adalah orang yang suka keteraturan, kerapian, dan pekerjaan yang sistematis. Mereka nyaman dengan aturan, jadwal, dan prosedur yang jelas. Biasanya di sini orang-orang teliti dan rapi dalam mengelola data atau administrasi. Lingkungan kerja yang cocok adalah lingkungan yang terstruktur dan stabil. Jadi, itulah penjelasan 6 kepribadian tipe Riasek yang dikemukakan oleh John L. Holland. Nah, yang selanjutnya, apa sih hubungan teori Holland dengan konseling karir? Nah, dalam konseling karir, teori Holland digunakan untuk membantu klien mengenali tipe kepribadian dirinya, lalu mencocokkannya dengan jurusan pendidikan atau pilihan pekerjaan seseorang. Konselor tidak memaksa klien memilih pekerjaan tertentu, tetapi membantu agar klien lebih mengenal dirinya sendiri. Dengan begitu, keputusan karir yang diambil menjadi lebih tepat dan sesuai dengan potensi diri klien tersebut. Kesimpulannya ialah teori John L. Holland mengajarkan bahwa karir yang baik bukan hanya soal gaji atau gengsi, tapi soal kecocokan antara kepribadian dan pekerjaan. Semakin cocok kepribadian seseorang dengan lingkungan kerjanya, maka semakin besar kemungkinan ia merasa puas, nyaman, dan sukses dalam karirnya. Nah, demikian penjelasan mengenai teori konseling karir John L. Holland. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita, khususnya dalam memahami pentingnya kesesuaian antara kepribadian dan pilihan karir. Saya berharap penjelasan ini juga dapat menjadi bekal dalam perencanaan karir kita di masa depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.